syukur-Mu. Katakan betapa Engkau mengasihi Tuhan. Katakan betapa Engkau merindukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap beban hidup kami tidak pernah mengurangi rasa percaya kami, tidak pernah mengurangi rasa iman percaya kami padamu Yesus. Hidup kami, karena Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau, meninggikan Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin, haleluya. Tetap sukacita pagi hari ini. Walaupun pakai masker, boleh lihat kanan kirinya. Lihat kanan kirinya boleh. Pakai masker boleh tetap, tapi tidak boleh bicara dengan. Oke? Ada sukacita dalam Tuhan. Mau angkat suara untuk Tuhan kita? Amin. Sama-sama angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tambahkan bebanmu tak berdoa, tak berdoa lagi. Amin. Gerakkan kakimu, menarilah dan berkebunan, bersukacita, tak pernah lagi, sebab Dia sanggup. Sebentar, pagi hari ini ada yang khawatir nggak? Ada yang khawatir? Kalau ada yang khawatir boleh lambaikan tangan. Nggak ada yang khawatir, semua penuh sukacita. Amin, percaya di dalam Tuhan, bersukacita. Bersukacita walaupun nggak kelihatan senyumnya, ketawanya, tetap bersukacita. Boleh nanti kalau pujiannya berkata, angkatlah suaramu, atau waktu gerakan kakimu boleh digerakin nggak kaki? Boleh ya, saya lihat dari sini ya, oke? Oke, mari Mbak Novi. Angkatlah suaramu.
sukacita ya. Walaupun pakai masker, kalau kita senyum, kita sukacita, mata ini naik loh. Coba saya mau lihat sih senyum yang mana. Dari mata saya lihatnya. Oke, jangan dilepas ya maskernya, jangan dilepas. Oke, tetap semangat ya. Haleluya, percaya kita mau tegang bersama Tuhan pagi hari ini. Yes. Haleluya, kami percaya firman Tuhan adalah setiap jalan. Firman Tuhan buka bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikan, ku beri kekuatan baru. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan berdoa, bukan aman dalamku Tuhan. Yes. Kami percaya firman menopang Yesus. Sekali lagi, sama-sama katakan ya. Firman-Mu Tuhan, buka bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, siap-siap ya. Satu, dua, tiga. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan berdoa, bukan aman di dalamku Tuhan. Jalanmu di atas jalan-jalanku, rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sudah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan berdoa, ku kan aman dalamku Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan berdoa, ku kan aman di dalamku Tuhan. Ku kan aman di dalamku Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman di dalamku Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorak kepala kita. Haleluya. Sudah capek? Sudah keringetan pasti? Haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Amin. Kita sudah menyiapkan hati kita untuk mendengarkan Tuhan pagi hari ini. Siap semua ya? Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Engkau meneguhkan hati kami. Kami percaya tiada yang mustahil di dalam Tuhan. Karena satu hal, percaya kami bukan karena melihat Tuhan, tapi karena percaya iman kami. Terima kasih Yesus.
ku dapat di dalam Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak Ibu yang percaya bahwa kekuatan kita dalam Tuhan, puji dan pujian-Mu. Kekuatan di hidupku ku dapat Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Kekuatan di hidupku Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya tidak pernah tahu apa yang Bapak Ibu alami, tapi satu hal kita boleh percaya. Tanpa kita melihat, Tuhan sudah bekerja banyak hal dalam hidup kita. Dia selalu menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena firman-Nya selalu digenapi. Firman-Nya ya dan amin. Tidak pernah sekalipun firman itu meleset. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kalau Bapak Ibu yakin percaya, Tuhan selalu ada untuk kita. Bapak Ibu pujikan pujian ini. Katakan, sebab aku percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari saudara angkat kedua tangan, berikan waktu untuk menyembah.
Sudah ucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan pada setiap kami untuk beribadah. Biarlah Tuhan semata-mata bukan karena gagah dan kekuatan kami, tetapi oleh karena Roh-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kami boleh bersekutu di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, baik hamba-Mu yang menyampaikan juga yang mendengar, boleh berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman dan katakan amin. Silakan duduk saudaraku, Bapak Ibu semua. Salam. Salam Bapak Ibu semua. Iya. Mari kita akan ikut mic-nya kaum ya sebentar ya. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani ya, pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 25 sampai yang ke-29. Ibrani 12 ayat yang ke-25 sampai yang ke-29. Saya akan baca ayat 25, nanti Bapak Ibu semua ayat 26, terus bergantian. Ini sebetulnya dalam judul dalam Alkitab penuntun, jangan menolak Dia. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu semua di HP tidak ada ya. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. 1, 2, 3. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu semua yang kekasih dalam Tuhan, surat Ibrani ini penulisnya tidak diketahui, saudaraku. Ya, banyak orang penafsir, para teolog, ya, di abad kedua sampai keempat itu menafsirkan Paulus yang menulis. Ya. Nah, ada juga yang menafsirkan itu Lukas atau Apolos. Ya. Ditulis sekitar 67 tahun 67 sampai 69 ya, Masehi, cerita Kristus maksudnya. Nah, temanya perjanjian yang lebih baik ya. Latar belakang surat Ibrani ini ditunjukkan kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan ya, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi ya, yang Kristen sudah terima Yesus. Waktu itu mereka hidup ya, perantauan yang sedang dalam penganiayaan yang begitu berat, keadaan yang susah, hampir-hampir kembali lagi kepada ya agama Yahudi ya dengan Tauratnya. Nah, ya jadi ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan yang mengalami aniaya supaya tetap apa? Taat ya, tetap kuat di dalam Kristus Tuhan. Nah, hal ini saya sampaikan ya untuk aplikasi kita, bahwa kita ini adalah orang-orang ya, Yahudi secara orang-orang Israel secara rohani ya, yang hidup di dalam perantauan. Kewarganegaraan kita sebenarnya adalah di mana, saudaraku? Halo? Di surga. Kita ini sedang merantau di dunia ini ya. Yang percaya katakan amin. Ya, sedang merantau, makanya perlu dikuatkan, ya, supaya kita tetap di dalam Dia. Nah,
Judul khotbah ini adalah apa? Supaya apa? Kita jangan menolak Yesus Kristus. Makanya dalam Ibrani pasal yang 1 dikatakan, digambarkan, pada mulanya Tuhan berbicara kepada hamba-hambanya, para nabinya. Di akhir zaman Tuhan berbicara kepada anaknya sendiri. Lalu pasal-pasal sebelumnya, ya, ayat selanjutnya dikatakan bahwa Yesus lebih tinggi daripada Musa, lebih tinggi daripada malaikat. Ya, bahkan dia dikatakan ya, lebih tinggi daripada apa? Melkisedek itu sendiri. Rupanya penulis ini mengerti sekali tentang kitab perjanjian lama, kitab Taurat semuanya. Begitu dalam dan luar biasa. Nah, pagi hari ini kita diajar kepada Tuhan. Mengapa kita jangan menolak Kristus? Nah, ini yang penting. Yang pertama, karena Allah telah menetapkan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam ayat 25 dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Kita diingatkan supaya jangan menolak Yesus. Ya, setelah Yesus menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar tentang hal kerajaan Allah, orang-orang Yahudi masih menolak. Padahal Allah berbicara lewat manusia di dalam Yesus Kristus. Mereka menolak, bahkan menyalibkan. Nah, kita juga diingatkan jangan sampai situasi yang sulit, yang sukar ini kita menolak Yesus. Kenapa ini mesti terjadi? Kita tidak pernah bayangkan, saudara. Ya. Nah, mari kita buka dalam Kisah Rasul. Itu alasan kenapa kita tidak boleh menolak Yesus. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi apa? Tuhan dan Kristus. Itu alasan kenapa kita tidak boleh menolak. Ya. Karena kita tahu Allah sendiri, Bapa sendiri telah menetapkan Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan itu penguasa yang harus disembah. Ya, Kristus itu yang diurapi artinya. Nanti kita di surga hanya melihat pribadi Yesus, Allah tidak bisa dilihat. Ya, coba kita lihat di dalam Filipi. Di dalam Filipi, sebentar, Kisah 4 ayat yang ke-12 ini meneguhkan ya. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan ya. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan ini ayat yang sangat terkenal ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Itu alasan dalam situasi apapun jangan sampai kita menolak Kristus. Ya, sekarang Filipi 2 ayat 9 sampai ke 11. Filipi 2 ayat 9 terus. Filipi 2 ayat 9 sampai yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya di dalam nama Yesus, apa saudaraku? Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku siapa? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ya, jadi itu alasannya. Makanya ada pujian yang mengingatkan diri. Walls, ya. Aku tidaklah menolak kasih karunia Allah yang memimpin aku dalam segala kebenaran. Ingat, aku tidaklah menolak kasih karunia Allah yang memimpin aku dalam segala
sekarang aku hidup di dalam Yesus. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Makanya ada pujian disambung. Tuhan yang panggil. Saudara di sini karena dipanggil Tuhan, amin. Tuhan yang panggil. Tuhan tolong orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Dulu kita orang berdosa, tetapi karena Kristus tidak diperhitungkan dosa kita. Sekalipun dosa kita semerah kermisi, tetapi dibuatnya seputih bulu domba. Amin. Nah, itulah alasan kenapa kita tidak boleh menolak Kristus, ya. Karena Dia sudah memberikan hidupnya, nyawanya untuk kita semua. Ya, dalam situasi apapun, makanya jangan heran ada orang viral yang bekas apa itu, ya kalau orang Kristen masuk ke agama seberang namanya apa? Mualaf ya. Ada pak jadi ustadz. Saya kalau disuruh kembali ke Kristen ada yang nawari 100 miliar duit sopo. Luar biasa, 100 miliar ditukar di kerupuk nggak muat sebagai Israel. Ya. Kalau bohong jangan kebablasan. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menolak Kristus? Karena suatu kelak Allah akan menggoncangkan bumi dan langit ini. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26. Ibrani 12 ayat yang ke-26 dikatakan, ya, ayat yang tadi, waktu itu suaranya menggoncang bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi. Menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, saudaraku, kenapa kita jangan sampai meninggalkan Kristus dalam situasi apapun? Karena kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, di mana dalam kerajaan Allah itu, yaitu sistem pemerintahan Yesus yang menjadi raja. Baik 1000 tahun di bumi maupun nanti di surga, nanti Yesus yang akan menjadi raja. Ya, percaya katakan amin. Ya, hidup di dunia ini hanya sementara, saudara. Ya, hidupnya hanya aja sementara. Ya, makanya di dalam kitab Wahyu, coba kita lihat dalam kitab Wahyu pasal ke-8, nanti akan terjadi semua digoncangkan. Bukan bumi saja, langit akan digoncangkan. Ya, Wahyu pasal 8 ayat 6. Wahyu pasal 8 ayat 6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api. Habis es dan api. Kita pernah melihat ada beberapa hujan es yang di Arab yang biasa panas juga hujan es. Tapi itu belum apa-apa, nanti lebih dahsyat lagi. Bercampur darah, ya, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi, ya, dan dari sepertiga pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumput hijau. Sepertiga dari bumi semuanya akan terbakar. Ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakala, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkanlah ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Mungkin gunung ini meletus, diir, ya, masuk ke laut. Saking panasnya, binatang-binatang di laut itu mati semua, mulai dari ikan teri, ya, sampai ikan paus, ikan lumba-lumba semua akhirnya berdarah, ya.
Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Yang ada di kapal seperti kalau di yang kena sepertiga, ya. Orang lagi enak-enak naik kapal pesiar, meledak semuanya. Ayat yang ke-10 dikatakan, lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakala, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpakan sepertiga dari sungai dan mata air. Ayat 11, nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Ayat 12, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakala, dan terpukul sepertiga dari matahari, ya, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari padanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Demikian juga pada malam hari. Sekarang kita mungkin menerima terang itu 100%. Begitu mengalami goncangan matahari, hilang sinarnya sepertiga, bulan hilang sinarnya sepertiga, bintang jadi redup-redup, ya. Ayat yang ke-13, lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, celakalah, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketika malaikat lain yang masih akan meniup sangkakala. Udah sampai sini aja sih. Makanya kita perlu semakin dekat dengan Tuhan, karena kita tidak tahu. Yang kita tahu bahwa kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya masih ingat pujian ini, coba caca. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Salalalalala, aku cinta Yesus. Salalalalala, Yesus cinta. Sekali lagi saudara sendiri. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Salalalalalalalala, aku cinta Yesus. Salalalalala, Yesus cinta saya. Haleluya. Pujian itu diciptakan dari firman, dan pujian itu akan dinaikkan, membangkitkan iman kita. Dan percaya, katakan amin. Ya, dalam situasi apapun, ingat ya firman Tuhan. Yang ketiga, ya, tadi yang kedua, kenapa kita jangan menolak Kristus, karena suatu kelak Allah akan menggoncangkan bumi ini. Kita tetap bertahan dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dalam kerajaan Allah. Ya, saudara adalah imam-imam yang berkerajaan. Amin. Ya, yang ketiga, sekalipun dunia sedang menuju kepada perubahan, tetapi biarlah iman kita kepada Yesus Kristus tidak pernah berubah. Ibrani 12 ayat yang ke-27 dikatakan, tadi diingatkan, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tahukah saudara, sekarang ini kita sedang melewati hari-hari yang tidak pernah kita bayangkan, ya, dan nggak saudara,
Sebelum COVID ini kan kita tidak pernah membayangkan begini, saudara. Betul nggak? Ya. Dulu orang kalau pakai masker itu kalau musim kebakaran di Kalimantan, hutan, betul nggak? Betul nggak, saudara? Atau kalau sedang didorong polusi itu pakai masker. Saya seumur hidup nggak pernah pakai masker, saudara. Tetapi sekarang ini harus, saudara, keluar rumah pakai masker. Dulu kalau cuci tangan itu karena kita mau makan penyetan. Sekarang kita tiap hari cuci tangan tapi nggak disuruh makan. Betul nggak, saudara? Kita sedang menghadapi sebuah perubahan. Ada sekarang kayak gini ya, fish, sip, ya, oh, beda punya. Saya juga beli, saudara. Dulu saya lihat orang pakai itu hanya tukang las. Bahannya dari besi terus kaca, karena untuk menghindari percikan. Sekarang di mal-mal semua pegawainya pakai gitu semua, selain pakai masker. Betul nggak, saudara? Ya. Perubahannya begitu luar biasa dan harus kita ikuti. Ini SOP. Betul nggak? Lalu apa, saudaraku? Kalau ke gereja, ya, selain kita cuci tangan, pakai masker, dicek suhu, tadi, lalu duduknya pakai jarak. Pujiannya berubah. Karena pakai jarak, saudara. Kalau dulu kan, waduh, kata kita, makanya Pak Gun protes, oh, suasananya jadi nggak seperti dulu ya. Dulu familiar, kalau ketemu salam, cium pipi kiri, pipi kanan, yang ibu-ibu begitu ya, saudara ya. Sekarang nggak bisa, saudara. Kayak tadi ya. Nah, gitu kayak orang Sunda, saudara. Untung jemaatnya dikit, kalau 5.000 buat gini terus. Wah, sampai rumah ya nggak ada tamu juga begini. Ngeper sendiri, saudara. Ya, itu. Jadi kebiasaan itu menjadi berubah, saudara ya. Ya. Makanya ada pujian, kalau dulu tuh pujiannya begini, saudara ya. Coba caca. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ada yang kayak gini lagunya, tapi bukan iramanya, bukan dia. Yang gini bergandengan tangan juga. Yang endingnya gitu, sampai WL-nya salah cara apa? Cara memegangnya. Ya, saking semangatnya itu soal bergandengan tangan. Ya, keluarga kerah, maksudnya kerajaan, tapi motongnya salah, saking semangatnya bergandengan tangan. Kayaknya lupa cara memegangnya, maksudnya keluarga kerajaan. Kita ini adalah imamat yang rajani, keluarga kerajaan, tapi WA-nya lupa. Saking semangatnya keluarga kerah, sambil ngomong kerahnya nengok ke kiri, kerah. Waduh, lu ngeledek gua ya. Gua bukan kerah, gundila tahu. Ya. Nah itu sekarang. Tetapi sekarang nggak bisa. Kita dari jarak. Saya berdiri 1 meter. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya. Karena kita hanya bisa melihat aja jaraknya 1 meter, betul? Gak apa-apa. Ya. Kita harus siap menghadapi perubahan.
Ya, kemarin Pak Jokowi ke Jawa Timur, ya. Saya perhatikan pidatonya. Kita sedang menghadapi krisis global. Gara-gara Covid ini sekitar 215 sedang mengalami krisis. Negara-negara Eropa pertumbuhan ekonominya IMF itu memprediksi sekitar 5 sampai 10%, ya, sampai 12%. Amerika diperkirakan minus, itu maksudnya minus ya. Amerika juga minus 12%. Ya. Orang-orang ya, saya kalau naik Grab ke mall gitu ya, orang-orang itu pada sambat semua. Duh Pak, gimana Pak? Dan sehari cuma dapat 2. Itu yang nge-Grab itu kadang-kadang mobil itu ngambil dari koperasi, nyicil sudah betul. Saking nggak kuatnya dikembalikan ke koperasi. Belum lagi banyak pengurangan orang dirumahkan. Ya. Akhirnya berusaha untuk usaha di rumah. Ya. Dulu waktu dia kerja sebagai marketing nggak bisa menjual. Ketika di rumah kan dia pintar jual. Semuanya mulai dijual, motor dijual, kulkas dijual, TV dijual. Jadi pintar jual untuk nyambung hidup maksudnya saudara. Nah itu saudara, kenapa kondisinya sudah berubah? Makanya kita saudara, sekalipun ini kita nih mungkin hanya nggak seberapa, kita memang dibatasi mungkin 50% dari setiap kehadiran dalam setiap ibadah dari biasa. Mari kita tetap dekat dengan Tuhan, tetap mengikuti SOP-nya pemerintah, ya, pakai masker, cuci tangan, semuanya, tetap supaya kita dikuatkan. Karena tidak bisa, ya, semua saudaraku ya, lewat program streaming kayak begini saudaraku ada kendala tadi ya. Tidak semua loh orang bisa mengikuti streaming. Duh, mohon maaf, gara-gara stay home saudaraku, paketan saya meningkat saudaraku. Ayo jujur saudaraku ya, gara-gara di rumah. Kenapa? Kan bosan, mainnya HP terus kan, ngedengar khotbah lewat YouTube. Seharusnya 1 bulan, nggak nyampe sebulan saudaraku, 2 minggu. Itu. Apa dikira oma-oma itu bisa ngerti streaming? Bukan, belum tentu. Itu kendala saudara. Nah, makanya saudaraku, kita harus siap, ya, menghadapi sebuah perubahan yang sedang terjadi, karena kita sedang hidup di akhir zaman ini saudaraku. Tetapi firman Tuhan mengingatkan pagi hari ini, apapun ya dunia berubah, tetapi biarlah kita kasih kepada Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Iman kita tidak pernah berubah. Baca firman Tuhan saat teduh di situ, yang di belakang disediakan renungan supaya jemaat tetap kuat di dalam Tuhan dalam situasi yang sukar, yang sulit ini. Ya, jangan sampai kita berubah. Dan jujur sudah kebanyakan di rumah jadi berubah. Ya, kita rindu ibadah tetapi juga takut. Ya, saya punya teman sampai ya takut mau keluar, takut kelamaan di rumah kurus badannya, stres. Makanya yang perlu kita jaga itu stamina tubuh, ya, supaya kita tetap sehat. Amin. Ada 3 hal yang membuat kita tetap bisa melewati perubahan ini. Jaga pola makan, amin, ya, makanan yang sehat. Jaga pola pikir, amin. Jangan sampai kita stres, memikirkan yang begitu berat sehingga kita stres. Ya, saya punya teman kemarin pelayanan saudaraku ya, di orang-orang gila, banyak orang sekarang orang-orang stres gila meningkat. Sudah jangan ditambahin lagi, saudara, amin. Ya. Jadi jagalah pola pikir, pola makan. Yang kedua apa? Jangan kaget pola. Ya. Ya. Jadi mari kita mendekat kepada Tuhan. Ya. Yang keempat, saya gak untuk bangga lama-lama saudara ya, amin. Yang penting saudara ngerti. Di dalam ayat yang ke-28 tadi, Ibrani 12:28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah dengan hormat dan takut. Saudaraku, ayat ini dari 25 sampai ke atas itu ada punya riwayat.
Waktu itu bangsa Israel datang ke Gunung Sinai, ingin mendengar Allah berbicara langsung. Suaranya menggelegar seperti halilintar, kilat sambung menyambung. Ya. Gemetar gunung itu. Sampai bangsa Israel itu ketakutan luar biasa. Itu Allah kita, saudaraku. Ya. Lalu Allah berfirman, jangan terlalu mendekat ke gunung. Nah, ini di pinggirnya aja, yang di lerengnya aja. Karena tempat ini kudus. Ketika Allah berbicara begitu seperti kilat sambung menyambung, gemuruh yang luar biasa, bangsa Israel ketakutan luar biasa. Lalu dia ngomong, Musa, jangan Allah yang berbicara kepada kami, nanti kami bisa mati. Tetapi biarlah kamu yang berbicara kepada kami. Nah, makanya itu saudaraku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Dia turun ke dunia dengan bahasa manusia lewat Yesus. Amin. Supaya kita tidak mati. Tapi sayangnya orang-orang Yahudi menolak dia. Allah yang tadi yang luar biasa, Allah El Shaddai, yang diteriaki oleh saudara-saudara kita setiap pagi, setiap waktu. El Shaddai, El Shaddai. Alkitab besar dan luar biasa. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Dikatakan dalam yang keempat, marilah kita beribadah dengan hormat dan takut, karena kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya kalau puji Tuhan dengan sungguh-sungguh, amin. Kita orang karismatik dengan ya, diberi kebebasan berekspresi, menyembah dengan hati, dengan mulut kita, dengan mengangkat tangan. Ya. Jangan sampai saudara kita sambil muji Tuhan mobil. Nanti kalau saudara kebanyakan ini hidung seperti jambu air kebesaran. Coba hargai Tuhan, hadirat Tuhan. Amin. Dengan takut dan gentar, dengan sungguh-sungguh, karena di surga nanti hanya memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita sudah merasakan kemarin begitu tidak bisa ibadah, kita rindu beribadah bersama-sama. Saya biasa doa pagi di tempat ini aja rindu, tapi belum bisa. Tapi nanti saya usul Bapak Gembala, mungkin pakai jarak juga. Karena itu kekuatan kita. Amin. Ya. Itu spirit kita untuk tetap terjaga apa kita di dalam Tuhan. Ya. Dulu kerajaan-kerajaan dulu kita pernah dengar kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya. Mereka tergoncang dan tinggal nama menjadi sejarah. Belum kerajaan-kerajaan yang apa, kerajaan yang di ya, yang ada di mana? Kerajaan Kublai atau yang di Cina. Wah, Cina itu punya kerajaan-kerajaan ini dibikin film kungfu itu. Semuanya tinggal sejarah sebagai tempat wisata. Tetapi Yesus akan menegakkan kerajaannya di bumi selama 1000 tahun. Dan Bapak Ibu yang setia melayani, setia beribadah, akan diberikan percayaan untuk memerintah bersama Dia. Amin. Saya doakan Pak Iskun jadi wali kota Surabaya. Amin. Dalam kerajaan 1000 tahun. Karena Pak Iskun ini sabar, saudara. Ya. Saya percaya rakyatnya mendukung dalam 10 tahun. Amin. Tetapi yang berhak memilih bukan saya, hanya Tuhan. Amin. Oh, makanya kita perlu setia. Minggu depan datang lagi, amin. Ya, tetap pakai SOP, cuci tangan. Gak usah cuci kaki, tapi pakai sabun dan cuci tangan ya. Lalu pakai masker, pegang jarak, cek suhu, semuanya. Beribadah dengan sukacita, gak usah takut. Amin. Tetap semangat. Ya, tapi kita juga gak boleh mencoba. Saya sekarang lebih hati-hati ya. Kalau misalnya kumpulan di mana itu selalu ya warkop itu kalau sudah, wah, saya kadang-kadang kalau ya sekali pernah ada ke warkop, jangan bilang-bilang selalu ya.
Jadi kalau pas kota habis, saudaraku, tapi kalau sudah orang berbondong-bondong, saudaraku, saya pulang, saudaraku. Kenapa? Ya kita berjaga-jaga, ujalan-ujalan begitu, saudara. Karena walaupun bagaimana, Surabaya ini zona merah, khususnya Rungkut, tetap kita waspada, tapi nggak boleh takut. Amin. Jadi yang keempat, mari kita tetap beribadah dengan sungguh-sungguh, ya, kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebagai penutup, kita buka di dalam Matius 11 ayat 6, ya. Matius 11 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sekali lagi. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ayat ini sebetulnya ya, ketika Yohanes Pembaptis di penjara, dia seorang hamba Tuhan yang besar, meragukan Kristus. Lalu dia menyuruh muridnya untuk tanya, coba, apakah dia memang Mesias? Suruh nanya Yesus, apa Mesias? Apa memang Mesias atau dia harus menunggu? Lalu Yesus berfirman dengan ayat ini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Lalu Yesus berbicara kepada utusan daripada Yohanes, yaitu muridnya Yohanes. Engkau melihat, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Kamu ceritakan ke dia. Makanya kita saudaraku sekali lagi, jangan menolak Yesus dalam situasi apapun. Amin. Memang ya, situasi ini berat, tetapi biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya undang singer pemain musik kita naikkan pujian ini. Betapa hebat dan dasar kita nyembah Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Betapa dasar Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Dengan pujian yang dikasihkan apa sih?
Bapak Ibu semua, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Jangan melihat ke kanan dan ke kiri. Semua masing-masing hatinya tertuju kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan apa yang menjadi isi hatimu, supaya kami tetap dalam situasi apapun kami tidak berpaling kepada Engkau. Kalau ini Kau izinkan terjadi Tuhan, supaya kami semakin dekat dan lekat dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Kuatkan mereka Tuhan yang sedang mengalami hari-hari ini yang sukar dan sulit. Bahwa hari-hari ini hari-hari yang sedang mengalami perubahan. Dunia memang tidak semakin baik. Bahkan suatu ketika Tuhan akan terjadi krisis yang luar biasa. Tetapi firman-Mu mengatakan minyak dan anggur itu jangan dirusakkan. Itu berbicara dengan orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau tetap pelihara. Kami berdoa Tuhan, berkati kesehatan seluruh dan jemaat yang di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, seperti Engkau memelihara umat-Mu Israel di Gosen saat menghadapi segala bentuk kutuk, sakit, penyakit apapun Tuhan. Bahkan anak-anak sulung di Mesir banyak yang mati, tetapi oleh karena ada tanda darah di ambang pintu di setiap umat Israel, Engkau meluputkannya. Demikian bukankah kami memiliki tanda meterai lewat Roh Kudus, tanda meterai darah Yesus. Sebab Engkau sudah membeli bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Mu sendiri Tuhan Yesus. Tutup bungkus umat-Mu dengan kuasa darah Yesus. Kami menolak segala roh sakit, penyakit COVID, sakit penyakit apapun, kutuk penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hal dari kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan berkati sedang jemaat yang sedang bergumul masalah ekonomi, pekerjaan, bisnis, usaha mereka. Engkau mengadakan perbedaan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biarlah mereka tetap terpelihara, sama seperti Engkau memelihara janda di Sarfat saat mengalami kekeringan, seperti Engkau memelihara Elia, seperti Engkau memelihara hamba-hamba-Mu di dalam kitab Injil-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau juga memelihara umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus membuat kami, gairah kami untuk beribadah kepada Engkau, baik secara korporat maupun masing-masing di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati sekali lagi Tuhan Yesus. Mereka sudah datang beribadah ke tempat ini. Yang datang dengan kelemahan Kau berikan kekuatan, yang sakit Kau sembuhkan, yang putus asa Kau berikan pengharapan. Sebab di dalam Kau ada jalan keluar. Berkati semua yang melayani pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berkati Tuhan katakan amin. Silakan doa bersama. Saya percaya setiap kita diberkati melalui firman-Nya. Terima kasih Bapak Pendeta Yusatri untuk firman-Nya pagi hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Mari kita kembali bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yusatri, Tuhan berkati beliau dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, putra-putrinya Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan juga kesehatan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Hanya dengan iman percaya kami dan dengan penuh sukacita kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita sambut dengan kita pujikan, sungguh ku bangga Bapa. Love
semua.